Kasus fraud PT Dana Syariah Indonesia atau DSI yang merugikan banyak pemberi pinjaman atau lender kini sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri kini tengah mencari barang bukti untuk menemukan tersangka dalam kasus yang diduga merugikan para korban dengan nilai mencapai 2,4 triliun rupiah. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Ade Safri Simajuntak SIK MSI, beserta jajaran dan personel di Tipideksus Bareskrim Polri, melaksanakan kegiatan upaya paksa penggeledahan di kantor Dana Syariah Indonesia pada hari Jumat 23 Januari 2026, dalam rangka mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka. Lebih 15.000 lender ke masyarakat. Ini adalah pemilik modal yang diduga disalahgunakan ataupun dalam penyaluran pendanaannya itu diduga tidak sesuai dengan peruntukannya. Salah satunya adalah dengan modus penggunaan proyek fiktif dengan menggunakan data atau informasi borrower existing. Pada saat bulan Juni 2025, ketika para lender ini melakukan penarikan atau withdrawal, dan ketika jatuh temponya tidak bisa melakukan penarikan baik modal pokok maupun imbal hasil yang dijanjikan oleh PT DSI sekitar 16-18% terhadap para lendernya, baik itu di penggelapan dalam jabatan dan atau penipuan melalui media elektronik, kemudian membuat catatan ataupun pencatatan laporan palsu pada pembukuan maupun laporan keuangan yang dilakukan oleh PT DSI, gitu ya. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 28 orang saksi di tahap penyidikan ini, yang terdiri dari klaster borrower, lender, maupun pihak DSI. Pihak DSI sendiri sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap 18 orang, dan ini masih statusnya saksi terkait dengan pejabat atau manajemen yang melakukan pengelolaan terhadap PT DSI. Penegakan hukum ataupun penyidikan dalam perkara akuo yang akan kita optimalkan, dan kami jamin penyidikan atas perkara akuo akan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dan yang kedua, selain penyidikan yang kita lakukan, penyidikan berkoordinasi efektif, aktif dengan pihak PPATK, dengan JPU pada kantor Kejagung, maupun dari LPSK. Jadi bukan hanya dari sisi penegakan hukum, namun tim penyidik juga akan melakukan aset tracing, gitu ya, baik terkait dengan TPPU maupun harta kekayaan dari subjek hukum yang diminta pertanggungjawaban dalam perkara pidana yang dimaksud. Penyidik terus mencari dan mengumpulkan alat bukti, yang dengan alat bukti itu kemudian akan membuat terang tidak pidana terjadi, dan tentunya untuk menemukan tersangkanya.